Waktu itu saya pikir saya bakal happy kalau saya jadi detektif swasta. Saya suka banget baca Conan. Saya beneran. SMA kebetulan saya suka belajar ranking 1 di Tarsisius 1. Udah, saya manfaatin kesempatan itu, daftar beasiswa ke universitas-universitas. Saya pikir gimana cara jadi detektif swasta. Oh, masuk fakultas hukum dulu, terus jadi polisi, detektif kepolisian, abis itu bikin detektif swasta. Di otak saya begitu, Mas Bilal. Cuman faktanya pas saya wawancara, kata psikolognya, aneh pikirannya ya. Nggak gitu katanya. Terus katanya, kamu terus pas lagi itu, pertanyaan saya lucunya lebih banyak tentang eksistensialisme lah. Tuhan sebenarnya ada gak sih? Kalau Tuhan ada, agama mana yang benar? Dan segala macam. Akhirnya dia bilang, kamu kayaknya lebih cocok belajar filsafat atau teologi dan sejenisnya. Terus pas saya lihat, papa saya bilang, papa anak banyak. Walaupun papa dokter umum, tapi papa nggak bisa kuliah kamu gimana-gimana. Kamu harus masuk sekolah negeri, kuliah negeri. Kalau enggak, papa nggak bisa biayain. Terus kalau kuliah negeri, papa juga arahin saya ke dokter. Saya ngerasa nggak bahagia kalau begitu. Jadi saya bilang, yaudahlah saya cari jalan saya dah. Akhirnya saya ngambil lah kuliah filsafat teologi. Di situ otak saya berubah 180 derajat. Saya ngerasa gila, ternyata hidup itu tidak sesederhana yang saya pikir. Ternyata keadaan saya sulit, tapi ternyata hidup bahkan bukan tentang saya. Hidup adalah tentang satu pribadi yang jauh lebih besar, yang tidak bisa digambarkan. Bahkan seluruh agama ini bersatu mau berusaha menggambarkan beliau, pasti salah paham semua pada. Nah, sosok itulah yang saya berusaha pelajarin dan kenalin. Tapi dalam prosesnya itu, saya jadi mulai tersadar, oh kalau hidup bukan tentang saya harus lebih peka terhadap kebutuhan orang sekitar. Makanya gaji pertama saya itu mungkin 80% keluarnya cuma buat listrik, kontrakan rumah, air, uang sekolah adik, ya segala macam. Tapi di otak saya itulah sukses. Berubah lagi sekitar 2 tahun terakhir. 2 tahun terakhir, saya kehilangan tujuan hidup. Seminggu saya gak mau buka HP gara-gara itu usia saya sekitar 26-27 dah. 26-27, 2 tahun terakhir kan sekarang umur 29 Mas Bilal. 2 tahun terakhir saya berhasil kebeli apartemen buat orang tua. Berhasil kebeli rumah buat diri sendiri, transportasi, pokoknya hidup cukup dan bahagia. Dan saya orang yang gak banyak cincong. Ya, pokoknya baju ini udah saya pakai. Saya gak banyak pengen ini pengen itu, gak ada. Sederhana banget hidup saya. Pokoknya ada makanan apa di meja saya makan. Saya kagak ada mikir udah sup. Ternyata hidup saya malah kosong loh.